Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta kasih yang Tuhan beri. Dan biarlah ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh merenungkan sekali lagi isi hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan bakar hati kami, semangatkan jiwa kami. Ketika kami ini hidup di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan, ketika kami dikecewakan, ketika kami berharap pada Tuhan, Tuhan kuatkan dan teguhkan hati kami untuk menjalankan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-13. Kita akan lihat dari ayat ke-24 sampai ayat 30, lalu kita akan lihat ayat 36 sampai 43. Ini adalah perumpamaan dan penafsirannya. Jadi tidak banyak perumpamaan yang langsung ada penafsiran. Dan di dalam bagian ini kita langsung tahu penafsirannya. Sehingga kita tidak mereka-reka apa arti perumpamaan ini. Dan kita bisa mengertinya di dalam konteks hidup kita. Saya bacakan saudara ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, ini di garis bawahi, mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatakanlah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36, ini penafsirannya langsung kita lihat. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, yaitu Kristus. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sampai sini pembacaan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita membaca bagian ini ada perbedaan yang sangat signifikan dari bagian pertama. Perumpamaan penabur minggu lalu kita renungkan. Bedanya apa? Misalnya benih. Di dalam perumpamaan minggu lalu benih itu adalah firman yang ditabur. Ya. Tapi di dalam perumpamaan hari ini benih itu bukan firman. Tapi anak-anak kerajaan sorga dan anak-anak si jahat atau di dalam yang ditaburkan oleh iblis. Jadi kita bisa melihat bagian ini. Di dalam perumpamaan yang pertama, penabur cuma satu. Di dalam perumpamaan kedua, penaburnya ada dua. Yang satu adalah Kristus, satu lagi adalah si jahat, iblis sendiri. Jadi kita sudah melihat ada perbedaan. Oleh sebab itu, ada perbedaan penekanan juga. Perbedaan penekanan apa? Perbedaan penekanan di dalam perumpamaan yang pertama, bicara mengenai sebuah respon yang mendesak. Ini bicara hidup mati. Ini bicara waktu firman yang benar ditabur, firman itu bertumbuh di mana? Nah, ini respon kita minggu lalu kita sudah renungkan ya. Apakah jatuh di pinggir jalan, langsung dipatok burung, lalu hilang begitu saja, atau tumbuh di tanah yang subur, tanah yang gembur. Dan meskipun cuma kalau kita ngomong yang ya katakanlah equal ya, pembagian benihnya jatuh, itu biasanya juga tidak, tapi anggaplah benih itu jatuh equal, 25% jatuh di tanah yang subur, hasilnya 100 kali, 60 dan 30 kali. Itu adalah satu hasil panen yang tidak mungkin tidak kelihatan. Berarti penekanan di dalam perumpamaan yang pertama, ini bukan hanya bicara mengenai benihnya bertumbuh,
Benih bertumbuh saja tidak cukup, saudara. Karena di dua jenis tanah yang lain dia sempat bertumbuh. Bertumbuh sebentar lalu mati, ya saudara. Ada yang satu karena akarnya tidak kuat, ada yang satu karena ditutupi semak-semak. Jadi bertumbuh saja, kelihatan bertumbuh saja tidak cukup, saudara. Ini adalah seruan yang kita sungguh-sungguh renungkan ya. Kelihatan bertumbuh saja tidak cukup, tapi berbuah. Dan di dalam perumpamaan pertama, saudara, bicara orang yang berbuah itu adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Ini pergumulan yang pertama, saudara. Jadi mendengar, bukan hanya mendengar, tapi berespon dan melakukan. Jadi bukan hanya mengerti, tapi mengerjakan. Ini bagian pertama, saudara. Lalu perumpamaan yang kedua, ini bicara apa? Ini bicara natur pergumulan. Saat anak-anak Allah atau kita, umat Tuhan, hidup di dalam dunia. Natur pergumulan, saudara. Dan kita di dalam perumpamaan ini, kita akan menyadari, kenapa ya hidup kita ini memang naturnya penuh penderitaan dan pergumulan. Kadang menjadi susah juga, saudara, karena apa? Seolah-olah, ini dalam tanda kutip, saudara, seolah-olah kayaknya di GRI ini isinya penderitaan pergumulan terus ya. Mana khotbah tentang berkatnya, ya kan gitu kan, saudara? Mana khotbah tentang apa ya? Mujizat dari Tuhan itu nyata ya. Nanti ya di dalam kita mungkin sering bicara mujizat nyata kapan, saudara? Waktu mati rohani jadi hidup rohani. Jemaatnya ngomong, ya itu mah kita udah tahu ya. Maksudnya mujizat itu dari kantong kering jadi kantong berkelimpahan ya, itu misalnya, saudara. Tapi saudara, kadangkala memang telinga itu ingin mendengar pengharapan-pengharapan seperti ini. Kapan hidup akan jadi lebih baik, ya kan gitu ya. Kapan kita ini bisa, yang sakit bisa sehat, ya kan gitu ya. Tapi saudara, sadar atau tidak, realita hidup kita di dalam dunia, kita ini memang diperlihatkan. Apa? Degradasi hidup kita. Mulai dari bayi. Bayi kalau jatuh, bangun gampang. Ya bukan bayi banget lah ya saudara. Anak umur 1-2 tahun yang lagi jalan itu jatuh. Kenapa enggak babak belur, saudara? Karena jarak kepala ke lantai itu pendek, ya kan saudara? Jadi bentur juga ringan benturannya, saudara. Tapi kenapa jatuh pada waktu orang usianya sudah lansia jatuh jadi membahayakan sekali? Karena jarak kepala ke lantai tinggi, saudara. Jadi semakin tinggi kepala, benturan makin kuat, makanya tidak jarang orang-orang langsung celaka. Maka itu hati-hati sekali lansia ya, semua harus ramah lansia supaya tidak ada kecelakaan. Tapi balik lagi, saudara. Di dalam hidup kita juga lihat, saudara. Anak-anak, tidak pernah ada anak-anak ya saudara, meskipun kerja berat, ngomong apa? Oh pinggang saya sakit. Tidak pernah kan saudara dengar itu? Saya hari ini agak encok sedikit ya, lutut agak sakit. Tidak pernah dengar ini, saudara. Kita akan dengar ini kapan? Waktu orang beranjak usia, saudara. Ini belakangan, saudara, saya akan mulai tahu juga fisik saya tidak terlalu oke, saudara. Yaitu kapan? Ini saya hobi makan, memang salah satu makanan yang saya suka adalah pete, saudara. Jadi beberapa waktu ini, saudara, kalau ketemu saya maafkan agak kurang nyaman sedikit, saudara. Tapi saya makan pete itu 2 minggu berturut-turut setiap hari, saudara. Ini 2-3 hari kemarin, kenapa lutut saya sakit ya? Memang ada kepentok sedikit ya. Tapi kayaknya masa sih baru sakit setelah ini kepentok. Saya pikir-pikir ada pola hidup apa yang agak menyimpang. Makan pete tiap hari, saudara. Dan saya makan pete bukan cuma 3-4 biji, saudara. 1 genggam, saudara. Ini namanya lagi musim pete, jadi agak bahagia sedikit, saudara. Tapi lupa. Sampai lutut sakit baru ada pertobatan, saudara. Jadi maksudnya apa? Di dalam realita hidup ini kita akan lihat natur hidup manusia saja ada penurunan loh. Kita mulai sadar bahwa dulu ingatan kita rasanya bisa diandalkan. Kita ngomong di sini barangnya, pasti di situ. Sekarang sudah tidak sama lagi, saudara. Kadang sudah ngomong, waduh siapa lah yang pindahkan barang saya. Ternyata kitalah pelakunya, saudara. Jadi banyak hal kita lihat kehidupan ini ada penurunan memang. Nah oleh sebab itu realita yang kita hidupi, kita lihat ini, natur kehidupan di dalam dunia memang ada penurunan dari fisik ya. Bukan hanya itu, hidup kita ini di dalam dunia berdosa, wajar saja kalau kita ini dikhianati orang, dilukai ya kan gitu ya. Harapan itu tidak muluk-muluk, saudara. Apa? Hidup berkelimpahan, tidak pernah kena tipu, saudara. Jadi Alkitab mengajarkan bagaimana hidup di dalam dunia yang berdosa. Itu bagiannya yang penting, saudara. Hidup tidak menaruh pengharapan yang muluk-muluk sehingga sebentar hancur. Nah ini kejadian crash, saudara tahu ini orang investasi kripto. Ini berapa minggu ini banyak sekali yang suicide, saudara, mengakhiri hidup. Kenapa, saudara?
Karena kripto itu dari berapa ratus, 100 sekian puluh ribu, saya nggak ingat harganya saudara, 140, 120, saya nggak terlalu ingat saudara, 100 sekian ribu, 120 atau 140 ribu USD saudara, turun tiba-tiba jadi 102. Itu aset hilang langsung dalam hitungan hari mungkin, atau jam, saya nggak terlalu tahu. Tapi kita lihat berita itu masif saudara. Banyak orang-orang yang hidupnya rasanya langsung, waduh, hancur hidup saya. Tabungan, arisan, mungkin pinjaman online, semua lah ya. Dimasukkan semua ke dalam bagian-bagian ini. Harapannya apa? Ya orang kalau investasi ada harapan rugi enggak? Itu namanya orang yang tidak mengerti realita hidup. Ya kan gitu. Kenapa? Realita hidup itu ada untung, ada rugi. Bangun bisnis juga sama enggak saudara? Orang tua saya itu dulu saudara, masih ada sedikit saudara. Bisnis peternakan ayam saudara. Orang ini singkat saja ya saudara. Orang kalau berbisnis itu kalau tidak siap rugi pasti hancur bisnisnya. Pasti saudara. Jadi waktu beternak ayam itu salah satu badai paling besar apa? Waktu ada flu burung. Flu burung satu mati semua ayamnya. Mati bagaimana? Ini kita orang jujur saudara ya. Ya dibakar saudara. Jadi bukan di delivery jadi ayam tiren ke pasar-pasar itu enggak saudara. Dan lagi memang dan tidak dijadikan ayam frozen saudara. Waduh, kita memang sekarang kalau kita beli ayam agak-agak takut sedikit karena mengerti saudara. Tapi lepas dari itu saudara, udah habis. Terus apa lagi? Masa-masa supply ayam terlalu banyak saudara. Peminatnya lebih dikit. Harganya anjlok saudara. Kalau tidak dijual mati. Kenapa saudara? Karena ayam makan terus. Dia makan terus dagingnya. Saudara kalau beli sate, ini bukan discourage saudara. Sate itu beli ayam yang montok ya. Itu namanya kalau di kalangan peternak ayam namanya Doraemon saudara. Karena bulat sudah ya. Lihatnya ngeri saudara. Tapi ya kalau cuma lihat produk jadi sih boleh juga saudara. Tapi balik lagi saudara. Itu kalau tidak dipanen makan terus dan pakannya nggak karuan hasilnya. Tapi maksudnya gini saudara. Waktu kita lihat realita hidup, kita lihat apa? Bisnis ada untung, ada rugi. Hidup itu ada gini. Nah orang-orang yang muluk-muluk selalu saja bakal mengalami keadaan yang fatal. Demikian juga dengan memahami kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau memahami kebenaran firman Tuhan, ala-ala motivator, aduh susah ngomong ya, tapi akhirnya menghasilkan apa? Pergumulan yang harusnya tidak perlu ditanggung. Apa itu? Pergumulan rasa diri Tuhan kenapa tidak mencintai saya sehingga pergumulan saya tidak diambil. Rasanya bergumul itu dosa. Saudara. Siapa yang mengajarkan bergumul itu dosa? Saudara? Tentu ada pergumulan karena dosa. Tapi pergumulan ekonomi kalau kita sudah hidup jujur, hidup benar. Saudara, lalu ada pergumulan pacaklik. Ada orang nipu bukan karena kita terlalu naif juga dan lain sebagainya. Pergumulan seperti ini kita sakit. Apa kita berdosa saudara kepada Tuhan nih? Enggak saudara, itu pergumulan. Ya ini kalau kita udah punya anak-anak di rumah saudara, satu sembuh, satunya sakit ya. Sebentar sakit lagi yang bayi, sebentar sakit lagi kita, sembuh, sakit lagi. Ini udah kayak mutar-mutar enggak karu-karuan saudara. Nanti anak kita semua sembuh, datang ke sekolah sakit lagi saudara. Ya inilah realita hidup saudara. Tapi balik lagi saudara, yang kita renungkan apa? Yang kita renungkan adalah semua orang yang gagal memahami realita hidup, dia akan mengalami pergumulan yang harusnya enggak perlu ditanggung. Tidak perlu ditanggung saudara. Oleh sebab itu kita perlu kecerahan daripada kebenaran firman Tuhan. Mengajarkan kita untuk sadar bahwa hari ini kita ini belum hidup di dalam sorga. Kita hidup di dalam dunia ada tipuan ya. Ada salah paham. Ada apa lagi? Hati yang dilukai. Ya sudah biasa saja. Maksudnya gitu lah saudara. Kita ini belum di sorga yang tidak ada air mata ya. Kita belum di sorga yang semua hanya puji-pujian. Kalimat-kalimat yang sedap dan manis didengar. Belum di dalam sorga. Jadi kalau ada orang yang gosipin kita, gosipin orang lain mungkin kita doesn't care. Atau kita sangat care ya saudara. Karena ingin ikut gosip itu bertobat saudara. Tapi balik lagi ya. Kita akan melihat realita-realita ini saudara di dalam kehidupan ini. Ini adalah dunia. Dan Alkitab mengajarkan di dalam bagian ini lalang dan gandum hidup barengan saudara. Diizinkan Tuhan hidup bersama. Kita bertanya Tuhan, ini sama, ini kita ini kan sudut pandangnya kayak hamba sang Tuhan ya saudara. Tuhan, kenapa enggak dicabut saja lalangnya? Supaya pertumbuhan dari gandum itu bisa berlipat-lipat. Saudara itu beda perumpamaan pertama dan kedua saudara. Perumpamaan kedua bukan lagi menekankan mengenai hasil yang berlipat-lipat. Itu yang pertama saudara. Perumpamaan kedua menekankan apa saudara?
Dari buahnya lah engkau akan tahu bahwa itu gandum dan lalang. Dari buahnya kamu akan tahu. Jadi diizinkan supaya jangan sampai ada salah cabut, saudara. Itu berarti ada berita sukacita juga. Apa itu? Bagi setiap kita yang adalah umat pilihan Tuhan, kita tidak mungkin kehilangan keselamatan karena gandum tidak akan pernah tercabut bersama dengan lalang, saudara. Oh, itu adalah tema assurance of salvation. Kepastian keselamatan itu bicara anugerah Tuhan. Di dalam kesabarannya dia izinkan ini terjadi. Tapi nanti kita akan renungkan lebih jauh, saudara, mengenai natur pergumulan kita sebagai manusia. Nanti kita lihat ini. Tapi saya ingin ajak kita lihat mungkin satu bagian dulu, saudara, untuk membuat kita sadar bahwa semua orang di dalam dunia itu mengalami pergumulan. Salah satu karya yang agung itu adalah karya Michelangelo. Saudara tahu ya, Michelangelo itu seorang pemahat, salah satu pemahat, juga dia lukis dan lain-lain, saudara. Salah satu karya yang terkenal itu adalah Pieta, saudara. Pieta itu adalah gambaran Maria sedang memangku daripada jenazah Tuhan Yesus yang baru diturunkan dari atas kayu salib. Dan yang membuat kita terpukau apa, saudara? Gambaran pahatan dari Michelangelo yang menggambarkan raut wajah Maria. Ini mungkin nanti lihat-lihat sendiri, saudara, di rumah cari Pieta, saudara. Tapi kita akan lihat apa? Kita akan lihat raut wajah yang penuh dengan kesedihan, tapi ada ketenangan, saudara. Ada cinta yang mendalam, tapi tidak ada kemarahan dan segala macam, saudara. Berarti apa? Kalau kita renungkan ya, Maria juga bergumul, saudara. Sama, semua tidak ada yang luput kok. Semua bergumul. Kristus dalam pelayanan menangis berkali-kali, saudara. Kristus itu mengalami kesusahan demi kesusahan. Nanti kita berkata, oh iya, tapi kan Maria tahu anaknya bangkit. Ya kan gitu kan ya. Simeon kan bilang, di dalam Lukas bilang, ada pedang yang akan menembus jiwamu kan, saudara. Terus kita mengerti, pedang yang menembus jiwa adalah waktu Maria melihat anaknya mati, yang dia sayang, saudara. Mati, luka. Tapi kita akan bilang, loh, setelah itu kan 3 hari bangkit lah. Pergumulan apa yang dihadapi Maria, ya kan gitu kan. Dan bukan hanya itu, setelah itu gak lama nanti naik ke sorga. Dia tahu anaknya masih hidup sampai sekarang. Dalam tanda kutip lah ya, saudara, maksudnya ya. Tapi kalau kita renungkan loh, bedanya dengan kita apa? Kita ada keluarga kerabat yang kita kasihi. Ya, tentu saja meninggal. Waktu meninggal bedanya apa dengan Kristus yang naik ke sorga? Secara eksistensial maksudnya. Kita sadar orang yang meninggal itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita sadar bahwa nanti hari terakhir mereka akan dibangkitkan. Kita sadar kok secara realita mereka bersama dengan Kristus. Lalu pergumulannya di mana, saudara? Banyak pergumulannya kan, saudara. Yang kehilangan figur ayah, figur ibu, figur anak dan lain sebagainya, bergumul, pasti bergumul. Itulah sebabnya karya pahatan Michelangelo menggambarkan satu realita pergumulan waktu di dalam dunia. Manusia dipisahkan dengan kematian. Manusia mengalami pergumulan ekonomi yang kita rasakan belakangan ini. Manusia mengalami pergumulan sakit penyakit juga yang kita lihat di berita. ISPA lagi meningkat, saudara. Nggak tahu jenis apa lagi ini, tapi ya inilah bagian dari realita hidup, saudara. Kita akan melihat apa lagi? Kita akan lihat pemerintahan tidak karu-karuan. Kita akan lihat ada banyak orang-orang yang menciderai kebenaran firman. Kita akan lihat ini terus. Dan ini gambaran hidup di dalam dunia. Realitanya ini, saudara. Nah, maka responnya bagaimana? Nah, ini yang kita mau renungkan, saudara. Tapi saya ingin ajak kita lihat lebih jauh dulu. Sekali lagi mengenai lalang. Ini cultural insight sedikit ya. Lalang itu bukan lalang yang kita kenal di Indonesia, saudara. Karena lalang yang kita kenal di Indonesia tidak menghasilkan apapun ya. Cuma dipakai untuk, ini kalau kecil dulu ya, saudara. Saya di Bengkulu terlalu banyak tempat yang ada lalang, saudara. Jadi ambil lalang, yang kita lakukan apa? Dikasih di kaki teman, saudara. Oh, itu kan menyakitkan ya, seret gitu. Itulah kerjaan anak-anak. Pokoknya anak-anak ya begitulah, saudara. Saya salah satu yang ya pokoknya gitu ya, gatal-gatalin orang. Dan itu lalangnya enggak terlalu terlihat seperti gandum. Bahkan kita di Indonesia jarang lihat tanaman gandum, enggak tahu, saudara. Tapi yang dimaksud di dalam Alkitab itu adalah darnel. Itu dia punya struktur sama persis dengan gandum. Dan dia itu akan bertumbuh sampai waktu berbulir baru ketahuan ini darnel dan ini gandum, saudara. Jadi dia berbulir, yang gandum akan berbulir gandum, yang kuning keemasan itu kita tahu, saudara. Tapi darnel itu menghasilkan biji yang hitam, warnanya hitam. Dan ini bukan hanya sekedar hitam, saudara, tapi ini bicara darnel itu kalau dimakan dalam jumlah yang agak besar itu menghasilkan kematian. Berarti dia secara buah itu toksik.
Naturnya udah ada racunnya, makan kebanyakan mati, saudara. Ya kita ngomong kalau gitu Pak, semua makan kebanyakan juga mati, saudara. Makan nasi kebanyakan, ya matinya agak lama sih, tapi diabetes dulu, saudara, dan lain-lain. Tapi maksudnya di dalam bagian ini instan, mati karena makan kebanyakan, saudara. Itu dan atau kalau porsinya dikit, dia akan memabukkan, dia akan membuat orang jadi mabuk. Dan saudara, di dalam bagian ini, saudara, kita akan lihat ya beberapa profesor biologi itu menemukan bahwa Darnell ini tidak taat dengan kita. Kita mau ngapain dia ngikut terus. Ini menjadi hama yang susah dibedakan. Kalau ada 1-2 yang bertumbuh dengan gandum lalu dipanen, nanti waktu ditabur lagi Darnellnya tumbuh lagi, saudara. Ya kayak gini-gini. Kerasanya tidak pernah habis. Tapi waktu kita lihat di dalam bagian ini, hari itu yang lalang dan gandum dipisah, selesai, saudara. Yang satu dibakar. Jadi kita lihat ini ada bicara mengenai penghakiman Tuhan. Jadi kita tahu bagian ini. Sebagai manusia susah sih dipisahkan di dalam konteks panen pada waktu itu, saudara. Tapi bukan hanya itu. Keberadaan Darnell di dalam sepanjang sejarah menjadi simbol subversi. Subversi itu apa? Nah di Indonesia ini beberapa waktu kemarin pas demo kita lihat ada simbol subversi. Apa itu? Saudara tahu komik One Piece? Ini bukan suruh baca komik One Piece, saudara. Tapi di angkot-angkot, di truk, saudara, di mana-mana ada bendera hitam berkibar, bendera One Piece. Kayaknya cuma di Indonesia ada kejadian ini. Saya nggak tahu di tempat lain, saudara. Itu artinya adalah subversif. Itu ingin menggulingkan pemerintah, ingin memprotes pemerintah, tidak setuju dengan pemerintah. Udahlah, daripada gini lebih baik pemerintahan kita negara Konoha saja. Nah, itu, saudara. Jadi itu adalah simbol subversif. Maka di dalam budaya pada waktu itu, simbol Darnell itu adalah pengkhianatan dan racun, saudara. Jadi ini gambaran-gambaran ini bisa dipakai obat bius dan lain sebagainya ya. Bahkan seorang cendekiawan dari Italia bernama Piero Compersi mengatakan ya, kaum petani di Eropa pada saat itu punya dampak yang permanen, semi permanen, halusinasi. Jadi mereka itu secara tubuh itu ada degradasi, saudara. Dan bagian ini adalah bisa menjadi pelarian dalam hidup sehari-hari. Nah terakhir ya, kalau kita lihat ini seperti kayak ganja. Ganja itu punya efek memabukkan yang membuat orang kabur dari realita hidup. Nah ini kira-kira gini. Jadi kalau sudah begitu, saudara, ya ini adalah gambaran realita. Keadaan yang mana si iblis itu tabur anak-anak si iblis. Ya ini gambarannya ya, saudara. Ini tentu saja ini adalah ilustrasi, saudara. Jadi tentu bukan iblis yang buat manusia iblis itu bukan. Tapi manusia tetap dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan kemudian mereka dikuasai oleh iblis pikirannya. Orang-orang yang reprobat atau bukan diselamatkan. Inilah menjadi agen-agen bayangan daripada si setan, saudara. Jadi ini pengertian. Dan di dalam bagian ini, saudara, kita akan sadar naturnya apa. Kalau kita lihat dari Darnell itu menjadi secara intrinsik. Yaitu memabukkan. Itu memberikan halusinasi, itu juga memberikan racun dan mematikan. Berarti apa? Keberadaan orang-orang seperti ini tanpa sadar ya inilah natur mereka. Menyesatkan, menghancurkan, menganiaya, membunuh orang percaya dan lain sebagainya. Kurang lebih ini keberadaannya. Oleh sebab itu, saudara, ada 2 hal yang kita perlu garis bawahi. Ini siapa saja sih anak-anak iblis ini di dalam dunia. Nah ini Carson bilang gini, saudara, saya kutip. D.A. Carson bilang, parabel ini atau perumpamaan ini pertama-tama bukan lagi membahas mengenai situasi dalam gereja. Bukan pertama-tama bahas itu. Tapi bahas tentang bagaimana anak-anak Tuhan hidup di dalam dunia. Naturnya tadi pergumulan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Maka dia bilang kita perlu menanti hari panen itu. Hari panen itu menjadi hari penghiburan. Hari kelegaan di mana kita punya pengharapan. Ini sekali lagi, bagi anak-anak Allah, kerajaan sorga yang hidup di dalam melakukan kehendak Bapa, bagian-bagian yang kita sudah renungkan di dalam beberapa minggu yang lalu. Hari panen adalah hari penghiburan. Karena ini yang dinanti, saudara. Karena ini yang diharapkan. Karena mereka sedang menderita karena melakukan kehendak Bapa. Ini adalah hari penghiburan yang besar. Jadi ini adalah bagian yang pertama, saudara. Bicara bagaimana umat Tuhan hidup di dalam dunia dan diizinkan Tuhan. Lalu yang kedua, meskipun tidak langsung bicara tentang gereja, tapi kemudian Calvin bilang gini. Saat ini katanya banyak sekali orang-orang jahat, saat ini itu saat Calvin ya, dan relevan sampai hari ini, saudara. Saat ini banyak sekali orang-orang yang memiliki jabatan tinggi ada di gereja, saudara.
Tetapi sekali lagi Tuhan memberkati umatnya sampai hari panen itu tiba. Ini kalimat yang indah. Dan dia bilang ya, Son of God, anak manusia akan memuliakan dia punya anak-anak atau umatnya. Menjadi bercahaya. Tadi kalau kita lihat di dalam ayat 43 saudara, bercahaya. Dan akan menyatakan terang Tuhan. Ini adalah future glory. Kemuliaan yang akan datang dinyatakan saudara. Ini kalimat-kalimat daripada Calvin dan D.A. Carson. Jadi maksudnya ya, kalau kita renungkan di satu sisi ada orang di dalam dunia yang menghancurkan, tapi sisi lain di dalam gereja juga, saudara. Nah ini yang nggak gampang itu yang kedua ya, nggak gampang kenapa, saudara? Karena orang-orang yang jabatannya tinggi, sekali mereka terbukti melakukan penyimpangan, banyak yang sakit hati mundur dari gereja. Sangat susah ya. Kita kalau mendengar ada misalnya pengurus lah, diaken gitu ya. Lalu lihat hamba Tuhannya kok nggak jujur. Kenapa nggak jujur? Kamu ngomong ini tapi nanti kamu ngomong ini. Lalu ada fitnah di sana, fitnah di sini. Belum lagi ada imoralitas, ada setiaan di dalam pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Hati mereka luka. Karena mereka berapa orang mungkin mencintai Tuhan begitu rupa, melayani Tuhan. Bahkan sangat punya inisiatif terhadap hamba Tuhan. Tapi ternyata dimanfaatkan. Orang-orang seperti ini lukanya dalamnya minta ampun, saudara. Dan kalau ini sudah terjadi, siapa yang bahagia? Jawabannya si iblis lah, siapa lagi kan saudara. Dan yang menakutkan saudara, ini adalah kondisi yang Tuhan izinkan. Tuhan izinkan, dia tidak cabut lalangnya dulu saudara. Dia enggak, dia biarkan saja lalang dan gandum itu tumbuh. Dia biarkan saja. Nah di dalam realita orang Kristen saudara, kita lihat juga ya. Saya baca artikel 3 hari lalu itu di BBC sore, publish penangkapan 30 orang Kristen di China. Terdiri dari hamba Tuhan, aktivis-aktivis, ditangkap saudara. Kenapa ditangkap saudara? Karena mereka tidak tunduk kepada ideologi Partai Komunis China. Saya nggak tahu Bapak Ibu aware nggak dengan bagian ini ya. Saya dulu nggak terlalu ngerti ya, ada seorang yang bilang, aduh itulah Gary, Gary kan underground church di China, saudara. Gary sih nggak mau urus official, gampang kok urus official menjadi gereja yang diakui pemerintah. Saya pikir, iya juga ya, kenapa ya? Maksudnya awal-awal saudara nggak ngerti, have no idea lah ya. Lihat kami, jemaat bagaimana. Ternyata saudara belakangan mulai ketahuan saudara, menjadi gereja yang diakui pemerintah itu artinya apa? Tidak menjadi gereja. Pertama saudara, salib nggak ada, ganti fotonya Xi Jinping sama bendera China. Oh ini udah kantor DPR mungkin saudara. Kita datang kalau ini bukan salib, saudara pikir apa? Ada foto presiden sama bendera merah putih. Kita pikir, oh ini gedung pemerintahan kayaknya ya. Nah itu kira-kira saudara, itu yang pertama. Lalu bukan hanya itu saudara, khotbah harus sesuai dengan ideologi sosialis mereka. Berarti kalau ini di dalam konteks kita, sebelum mau khotbah, buat verbatimnya dulu, lapor pemerintah ya kan kira-kira gitu. Ini gimana saudara? Suara kenabian ada di mana saudara? Bukan hanya itu saja saudara. Kita akan lihat lagi, gereja punya Alkitab versi pemerintah, itu ada perubahan saudara. Mulai ada yang diedit-edit. Jadi orang-orang di gereja bawah tanah menolak Alkitab yang disesuaikan dengan ideologi sosialis. Ini penderitaan orang Kristen di China bagaimana gedenya. Waduh, nggak tahu saudara, besar sekali. Dan mereka dengan berani bilang, kepala gereja adalah Kristus, bukan negara. Oh ini kalimat-kalimat besar saudara. Dan akhirnya beberapa tokoh gereja, bayangkan ini hamba-hamba Tuhan ya. Salah satu yang terkenal waktu itu Wang Yi, itu dari gereja Reform saudara. Dia ditangkap tahun 2018. Nggak tahu hari ini bagaimana saudara. Dia sendiri menulis satu deklarasi, yaitu ketidaktaatan yang beriman. Oh ini menarik sekali. Dia bilang Declaration of Faithful Disobedience. Ketidaktaatan yang beriman, dia bilang. Ketaatan kepada Allah di atas negara bukanlah pelanggaran hukum, tapi panggilan iman. Menaati Tuhan lebih dari negara itu panggilan iman, bukan pelanggaran hukum. Dan dia bilang kita tidak boleh jadi alat ideologi negara. Ada orang-orang seperti ini masuk penjara, nasibnya nggak jelas. Terus orang-orang lain, pemimpin-pemimpin gereja bawah tanah ditangkap, ya gitu saudara. Jadi kita akan melihat dunia ini ya begini saudara. Dunia ini akan menyerang kekristenan dengan satu cara atau dengan yang lain. Bisa pemerintah yang beroposisi dengan gereja.
Bisa pemerintah atau lingkungan sosial masyarakat mengkondisikan kayak kita di Indonesia seolah-olah harus kompromi. Ini adalah bukti nyata kalau kita hidup di dalam dunia, saudara. Dan ini akan selalu ada constant war atau selalu ada tension antara lalang dan gandum, saudara. Kalau kita pergi ke daerah lain ya, di Nigeria, saudara, ini kita sudah dengar sering sekali ya. Dan hati terluka betul, saudara. Bayangkan ya, dari tahun 2019 sampai 2023, 4 tahun. Meninggal 56.000. Sebagian besar orang Kristen. Yang terdata betul itu adalah 16.769 yang langsung mengalami penganiayaan berat, langsung meninggal. Banyaknya minta ampun, saudara. 16.000 itu orang, saudara, bukan cuma angka. Kita akan lihat ini adalah realitanya. Tahun 2022, 5.000 orang Kristen dibunuh. Ribuan lain diculik, saudara. Terus daerah-daerah yang disebut daerah Kristen itu benar-benar dihancurkan, saudara. Termasuk kelompok ekstremis seperti Boko Haram beroperasi di situ. Saudara, menjadi orang Kristen di Nigeria itu benar-benar kita akan sadar bahwa itu mirip-mirip dengan keadaan yang akan sebentar dibantai. Ini keadaan mereka, saudara. Tapi dari mereka banyak sekali yang mempertahankan iman. Kita lihat ini, saudara. Kita lihat bagaimana pergumulan-pergumulan di dalam dunia selalu ada tension. Di gereja bagaimana? Tadi kita sempat singgung sedikit. Tapi di dalam bagian lain, saudara. Mau hidup jujur di dalam institusi ya kekristenan, baik di gereja, pendidikan teologi, sekolah Kristen, saudara. Itu juga tidak gampang. Saudara sadar juga salah satu hal yang membuat banyak orang kompromi itu apa? Kalau institusi pendidikan, apa namanya? Akreditasi. Ya. Akreditasi ini sudah kayak Tuhan, ya kan gitu, saudara. Atas nama akreditasi, semua dilakukan. Oh, ini penyimpangan, saudara. Dan kita kalau mau mengatakan sesuatu hal yang benar, mungkin kita akan disentimenin, saudara. Dan ya sudah, nggak apa-apa juga. Maksudnya itu normal saja lah, saudara. Jangan terlalu bawa perasaan, saudara. Oleh sebab itu, ya realitanya kan kita lihat di dalam pelayanan. Kita bisa luka enggak? Luka. Kita bisa tersinggung? Iya. Kita bisa kecewa? Sering. Kita bisa marah? Bisa, saudara. Tapi tetap melayani enggak? Jangan pas marah melayani, saudara. Itu nanti jadi toksik, saudara. Tapi ya melayani tetap. Karena memang itu naturnya, saudara. Kalau kita mau sempurna baru pelayanan nanti di sorga. Saya nggak tahu jenis pelayanannya apa, saudara. Tapi kita akan lihat apa? Di dalam dunia inilah ya sekarang lah, saudara. Memang pelayanan terluka. Memang nanti dikibulin rasanya dengan orang-orang yang seperti Calvin bilang punya jabatan tinggi di gereja. Mungkin akan kecewa dan lain sebagainya. Tapi ya sudah, memang itu naturnya. Tapi panggilan kita juga adalah menyatakan kebenaran. Dan gereja ini selalu dimurnikan Tuhan dari zaman ke zaman. Dan ini anugerah Tuhan. Tuhan bangkitkan banyak orang untuk memurnikan kembali gereja, kembali kepada firman. Kita akan lihat apa yang Tuhan kerjakan. Ya. Jadi di sisi lain ada pemeliharaan Tuhan. Nah kalau kita summary ya saudara, di gereja bergumul ya, di dalam lingkungan sosial masyarakat bergumul, dalam keluarga bergumul, berarti kita ini bergumul dalam segala aspek. Pergumulan itu segala aspek, segala arah saudara. Rasanya kayak terhimpit, atas himpit. Benar-benar atas himpit itu atasan kita himpit ya, bawah himpit ya, teman himpit, kiri kanan. Belum lagi pergumulan-pergumulan ekonomi ya. Pinjam 100 dulu ya, itu kan kalimat keren di Indonesia ya. Ada 100 bang atau bagaimana saudara. Ini kita akan sadar ya, realitanya begini saudara. Himpitan dari mana-mana. Sehingga saudara, orang-orang Kristen, orang-orang anak-anak Allah yang dalam dunia ini melakukan kehendak Bapa, mereka itu gambarannya seperti babak belur saudara. Babak belur. Kayak di dalam medan pertempuran, luka sana, luka sini, tertembak sana, tembak sini, saudara, mengalami keletihan secara mental mungkin dan lain sebagainya. Mereka seolah-olah suram, mereka seolah-olah tidak ada pengharapan, ya. Mereka seolah-olah di dalam pergumulan seolah-olah kayak bakal mati begitu saja. Tapi itu tidak benar. Kenapa, saudara? Karena pengharapan yang besar, pengharapan yang agung, itu adalah waktu Kristus datang menjadi manusia. Sehingga kita tahu pergumulan kita dalam hati yang mungkin kita jarang ngomong, saudara. Misalnya kita dalam hati ini karena kita sudah sering bahas ini jadi nggak diomongkan lagi. Kira-kira orang-orang percaya itu di dalam hati mungkin tidak diucapkan, mengatakan dalam hati mungkin ya. Tuhan tahu nggak sih saya bergumul gini, misalnya gitu ya. Tuhan tahu nggak mengurus
keluarga, pekerjaan, mungkin pelayanan, berat sekali. Tuhan tahu nggak rasanya kami ini dikecewakan, sudah melayani baik-baik lalu ditikung dari kiri kanan misalnya gitu kan saudara. Lalu hasilnya dari yang tadi kita mau murni, jujur dan segala macam, ditikung, hasilnya kompromi, rasanya lemes saudara, lemes. Terus ada orang-orang yang kita adore misalnya, ya ini hati-hati ya, mengidolakan seseorang bisa jadi masuk ke dalam penyembahan berhala saudara. Kita adore, di Gary yang diadore siapa saudara? Harusnya Tuhan ya kan gitu kan ya. Kalau saudara terjebak untuk mengatakan nama hamba-hamba Tuhan tertentu, bertobatlah kita saudara. Karena sebagai mahasiswa STT waktu itu saudara, kami punya dosen-dosen yang kami idolakan saudara. Kayak dewa dia, pokoknya kayak dia ngomong itu selalu pasti benar. Nah ini bahaya namanya. Padahal dosen yang bersangkutan tidak mengintensikan itu ya saudara. Ini masalah kita punya resepsi sendiri. Tapi balik lagi kalau kita mengidolakan orang saudara, waktu orang itu jatuh, kita mungkin lukanya minta ampun. Pernah terjadi enggak? Pasti pernah saudara. Dan bagaimana? Lihat lagi kepada Kristus yang berinkarnasi jadi manusia, menanggung segala jenis penderitaan. Dia juga mengalami penderitaan multidirectional juga. Multi aspek juga. Family-nya kita udah bahas 2-3 minggu yang lalu. Ya kan gitu ya. Orang-orang Israel kita udah bahas bagaimana mereka juga melakukan upaya pembantaian, pembunuhan. Yudas mengkhianati. Murid-murid lain yang tidak mengkhianati kabur. Ditinggalkan sendirian saudara. Waktu-waktu genting tinggalkan sendirian. Sangat susah saudara. Jadi kita ini melihat Kristus yang berinkarnasi. Sehingga kita sadar bahwa dia tahu persis yang kita alami. Bahkan jauh lebih daripada itu. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dia berdaulat. Dia sungguh-sungguh mengerti semua saudara. Ini adalah kelegaan yang besar saudara. Misalnya kita sedang bergumul. Kalau ada orang tiba-tiba datang dan dia bilang saya mengerti. Kita ada 2 respon saudara. Satu respon jengkel, satu respon bersyukur. Respon jengkel itu kalau yang bilang saya paham mengerti padahal kita tahu dia tidak mengerti apapun ya saudara. Nah, agak jengkel sedikit saudara. Tapi yang kedua kalau kita lihat ya misal contoh. Pak Tong bilang sama hamba Tuhan junior, bagaimana pelayanan? Lelah ya, saya mengerti. Saudara kira-kira bagaimana? Dihibur kan saudara, dihibur ya saudara. Karena ya kita tahu lah Pak Tong lelah letih sekali kelihatan pelayan tapi masih semangat ya. Tapi coba misalnya ada anak yang barusan lulus ya. Terus dia ngomong sama siapa yang mungkin pernah tua, yang pelayan udah tahun-tahun. Terus dia bilang, bagaimana Pak? Lelah ya pelayanan, saya mengerti. Ini karena hamba Tuhan jadi penatua tidak jitak saudara. Tapi kalau dia mungkin jemaat mungkin agak dijitak sedikit maunya saudara. Karena dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Berarti saudara, ada orang yang mengerti itu sudah satu comfort atau satu sukacita kita. Sadar enggak? Kita punya pergumulan dimengerti sama Tuhan. Tapi bedakan dimengerti, diketahui sama kompromi. Itu 2 hal yang berbeda saudara. Jadi dia paham realita hidup kita. Oleh sebab itu saudara, di dalam memahami bagian ini, kita sadar enggak ada anugerah yang besar yang mengubah natur penderitaan manusia di dalam dunia menjadi natur penderitaan umat Tuhan di dalam dunia. Bedanya apa? Natur penderitaan manusia di dalam dunia itu berarti semua manusia di dalam dunia mengalami penderitaan karena dosa dan dampak dari dosa. Ada orang yang melakukan dosa dia menderita. Ada orang yang secara pasif menerima tindakan berdosa orang lain ya dia menderita saudara. Ini adalah penderitaan di dalam dunia yang digambarkan di dalam kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan di atas kesia-siaan. Udah itu saudara. Yang lebih bahagia mati daripada hidup. Yang lebih bahagia belum dilahirkan. Itu kita bahas di dalam perwil kemarin saudara. Jadi kita akan lihat ini realita pergumulan manusia di dalam dunia. Ya gini saudara. Mereka masih mengalami kematian? Masih. Mereka disakiti orang? Masih saudara. Mereka mengalami kekecewaan juga sama. Semua sama. Pergumulan-pergumulan. Semua manusia di dalam dunia ini mengalami hal ini. Dikecewakan, ditipu. Apalagi dimanfaatkan cinta kasihnya. Ketulusan, kepolosannya dimanfaatkan. Sebentar mau jualan, dijebak, dibunuh. Saudara kayak gini-gini. Berita kita isinya kan itu kalau kita baca di media sosial dan di mana-mana. Kayak gini terus. Intimidasi satu, bullying satu. Ada mahasiswa di Bali atau di mana ya, setelah dia meninggal dibully masih, saudara. Kita akan lihat ini, suasananya gitu. Itu satu, saudara. Tapi sadar enggak, waktu Kristus menjadi manusia, dia itu bukan hanya menebus kita, tapi mengubah arah dari pergumulan kita. Kenapa?
Karena di dalam Kristus, di dalam salib kita melihat apa? Satu ketaatan yang sempurna yang memuliakan Tuhan. Pada waktu Kristus bergumul dan menderita, dia sedang memuliakan nama Tuhan. Dia dikecewakan sama seperti orang lain, dia dianiaya sama seperti orang lain di dalam dunia ini. Tapi bedanya yang Kristus lakukan dalam ketaatan, merespon kepada Bapa. Itu yang agung. Berarti kita sebagai manusia di dalam dunia ini yang sudah ditebus Kristus, penderitaan masih ada. Tapi penderitaan sekarang berubah menjadi apa, saudara? Menjadi sarana anugerah. Ini hati-hati ya, jangan salah paham ya. Jangan bilang, oh penderitaan itu anugerah. Berarti carilah penderitaan biar makin banyak anugerah. Bukan itu maksud saya, saudara. Tapi itu adalah sarana anugerah dalam tanda kutip, saudara. Untuk apa? Untuk kita makin dimurnikan, saudara. Untuk kita ini boleh merespon semua penderitaan tadi di dalam cinta kepada Tuhan. Ini adalah perubahan esensi di dalam penderitaan. Makna penderitaan tidak pernah sama lagi, saudara. Yaitu kalau kita memang sebagai umat Tuhan ya. Ini bagian ini kita lagi bicara sebagai umat Tuhan. Enggak lagi bicara 4 jenis tanah yang kemarin, saudara. Sebagai umat Tuhan yang setia, saudara. Kita masih terluka enggak? Masih terluka, kecewa, sama. Semua sama. Seperti kebanyakan orang lain di dalam dunia, sama. Tapi bedanya apa? Kita sekarang bergumul, mengalami penderitaan di dalam ketaatan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Arah pergumulannya beda dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Saudara. Mereka bergumul menghasilkan kesia-siaan dan kematian tanpa arti. Tidak demikian dengan orang yang ditebus Tuhan. Jadi ini adalah anugerah yang besar itu. Kristus mengerti dan Kristus menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Dan saya mau bacakan satu bagian dulu, saudara. Ini relate dengan bagian ini. Roma pasal 8, saudara. Ayat 18. Sampai 25 dulu. Ini yang diajak oleh Paulus untuk lihat. Dan yang dinyatakan juga dalam Matius yang kita baca tadi ya. Roma 8:18 sampai 25 terlebih dahulu. Saya baca. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan dibandingkan kemuliaan yang akan datang tidak bisa dibandingkan. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ini creation ya, semua ciptaan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali konsep teologis penting di dalam bagian ini. Yang pertama bicara penderitaan dan kemuliaan yang akan diterima oleh kita. Itu tidak bisa dibandingkan. Saudara. Penderitaan hari ini dibandingkan dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan nanti. Itu tidak bisa dibandingkan. Jadi ini bagian yang memberikan kita pengharapan. Tapi saudara kadang kita tidak tahu pengharapannya apa, saudara. Dan di dalam bagian yang berikut ya dibilang bahwa creation ciptaan itu sama-sama lagi mengeluh. Kita juga, saudara. Dan bahkan ciptaan saja menanti hari anak-anak Allah dinyatakan, saudara. Ini maksudnya apa? Maksudnya gini, saudara. Ini kita ngomong secara besar ya, makro. Ciptaan ini di dalam keadaan yang bagaimana sekarang? Kita ngomong di tangan manusia. Ciptaan ini bagaimana? Kita lihat Raja Ampat saja ditambang, saudara, jadi rusak berat deh. Kita lihat di Freeport, kira-kira itu dampak kerusakan lingkungannya berapa gede? Nggak bisa dipahami, saudara. Lobangnya sampai alat berat gede gitu aja sampai kecilnya minta ampun, saudara. Ini berapa besar kehancurannya? Kita lihat illegal logging. Penghabisan hutan-hutan. Kita lihat apa lagi? Polusi di mana-mana. Kita lihat apa lagi? Kita lihat semua jenis yang dikerjakan oleh manusia itu melakukan eksploitasi besar-besaran kepada seluruh ciptaan. Ngeri kategorinya, saudara. Nah ini kalau kita ngomong bagian ini bicara etika Kristen juga dalam berbisnis dan berusaha. Hati-hati, saudara. Kadang-kala yang dilakukan banyak orang itu menganiaya ciptaan Tuhan ya. Misalnya apa? Saudara tahu ya, ini agak menjengkelkan memang, tapi realita ya. Jadi sebelum ayam dijual ya,
Ayam lagi saudara, sebelum sapi dijual, kambing dijual, kadang yang dilakukan apa? Digelonggong pakai air itu loh saudara, biar gendut ya. Setelah dipotong dagingnya itu ya becek saudara. Itu mencengkelkan sekali kalau terima ayam gini. Saya waktu di Belanda itu beli ayam di ya salah satu tempat saudara. Kok dagingnya di pen sebentar air semua ini. Oh saya udah tahu ini, udah enggak beli lagi. Itu adalah teknik-teknik klasik dilakukan oleh para penipu-penipu ini. Jadi saudara tahu ya, demi untuk menghasilkan keuntungan, itu binatang digelonggong, tega saudara, tega ya. Binatang itu dikasih air, dicekokin. Kita pikir, kita kalau mau tenggelam aja mau mati rasanya. Tega betul itu saudara. Itu dilakukan banyak orang. Terus apa lagi? Dikasih daging-daging babi atau sapi yang enak luar biasa itu saudara. Itu supaya sapinya, babinya tidak banyak gerak, supaya lemaknya banyak. Tega saudara ya. Berarti dia di-confine, dibuat supaya tidak banyak pergerakan. Selama hidup digituin. Waduh, tega betul saudara. Nah maka ya kalau kita lihat di dalam daerah kekristenan, lakukan peternakan agak beda saudara. Ini mungkin saya pernah cerita ya. Waktu di airport, di pesawat ya, saya makan sandwich. Ya, sandwich ada tulisannya. Ini sandwich isi daging ayam dulu ya. Sekarang sudah keju-kejuan doang. Ayam, dia bilang ini di kotak-kotak makanan itu dia bilang, ayam kami ini bahagia. Dia bilang gitu ya. Ayam aja bahagia saudara, dijamin kebahagiaannya kira-kira gitu ya. Jadi kita akan lihat ya, ini adalah secara manusiawi memelihara dan menernak dan berbisnis. Itu kita bisa lihat ada etika Kristen di balik itu. Ini Eropa dipengaruhi kekristenan memang saudara. Jadi kita lihat ya, seluruh ciptaan saja mengeluh dan menantikan hari anak-anak Allah dinyatakan. Dan ini menantikan apa? Hari di mana surga dan dunia itu digambarkan menjadi satu. Waktu kota Yerusalem itu turun. Seperti pengantin itu turun. Berarti kita akan lihat apa? Surga itu bagaimana sih di dalam akhir zaman nanti. Kalau di dalam kitab Wahyu itu realita dunia, maksudnya dunia dan surga, physical dan spiritual. Itu realemnya menyatu. Kita tidak tahu secara detail bagaimana. Tapi kita lihat gambaran di dalam kebangkitan Kristus dengan tubuh kemuliaan. Bisa makan, tapi bisa tembus-tembus tembok. Saudara. Ada darah dan tulang jelas, tapi dia tidak bisa di-confine di satu tempat lagi. Dibatasi. Saudara. Jadi kita akan lihat apa? Kita akan lihat ciptaan saja menantikan hari ini. Apalagi anak-anak Tuhan. Menantikan. Dan biarlah kita menantikannya dengan tekun. Itu kalimatnya Alkitab. Saudara. Nah berikutnya sedikit lagi saudara. Di dalam Roma pasal 8 saudara. Ayat 26 sampai 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi sulung, yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 29 ini digaris bawahi saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu dipanggilnya, mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya, mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, ayat 28, 29, 26, 28, 29 ini bagian yang penting sekali. Pertama apa? Di dalam ayat 26 saudara, ini bicara di dalam kita hidup di dalam dunia ini. Kita ini tidak pernah dibiarkan sendiri bergumul dalam penderitaan, enggak. Tapi ada Roh Kudus saudara, yang bahkan bersyafaat bagi kita. Itu luar biasa agung saudara. Jadi kita sadar bukan hanya Roh Kudus memimpin, menghibur, menguatkan. Tapi bersyafaat bagi kita juga. Menyampaikan pergumulan yang bahkan tidak bisa diucapkan. Saudara ini adalah apa? Ini penghiburan besar saudara. Bahwa kita ini boleh berjalan di dalam anugerah Tuhan. Dan ini kalau kita persingkat saudara, kita tahu di dalam ayat 28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia saudara. Bagaimana sekarang? Kita bertanya. Ada orang pukul kita, apa yang baik bagi kita? Allah mendatangkan apa kebaikan bagi kita saudara? Ada yang mengkhianati kita, menganiaya kita. Kebaikan apa yang kita terima? Coba bayangkan saudara. Bagaimana memikirkan bagian ini? Kebaikan apa kita kalau habis ditipu saudara? Ya pasti belajar supaya jangan ditipu. Tapi sisi lain saudara, sadar enggak sih? Sebagai orang Kristen kita punya anugerah teramat besar.
Bahkan keadaan-keadaan yang sebagai manusia kita bisa katakan unfortunate, tidak beruntung. Secara manusia kita ngomong begitu, Tuhan bisa pakai untuk kebaikan, saudara. Di situ kita belajar mengasihi, kita belajar mengampuni, kita belajar berserah sama Tuhan. Kita belajar menaruh penghakiman itu kepada Tuhan karena Tuhan yang akan balas. Kita menyerahkan segala sesuatu kepada Dia. Kita menjadi pribadi yang berjalan di dalam Tuhan. Ini kan indah, saudara. Coba kita lihat lagi. Inilah adalah privilege atau keistimewaan sebagai orang di dalam Tuhan. Pertama, bergumul saja. Kita menderita. Kita ini boleh menderita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita makin boleh mencintai Tuhan. Kita melihat pimpinan Tuhan. Kita boleh melihat apa? Kita boleh melihat bagian yang terakhir yang saya mau ngomong ini. Ayat 29. Kebaikan apa itu, saudara? Semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita dipilih untuk apa? Kita boleh menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, gambaran anaknya itu Kristus. Menjadi serupa dengan gambaran Kristus artinya apa, saudara? Boleh hidup di dalam ketaatan sempurna kepada kehendak Bapa di sorga. Sembari Kristus pada waktu itu mengalami penderitaan, Dia sedang memuliakan nama Tuhan secara aktif. Dia tidak menghindari penderitaan, saudara. Dia tidak cari-cari juga. Tapi Dia berjalan melakukan kehendak Tuhan dan waktu menderita, saudara, kemuliaan itu dinyatakan. Makanya kita tahu kan kenapa salib itu kemuliaan yang paling tinggi. Kenapa? Karena di salib itulah letak apa? Perjumpaan kejahatan manusia dengan pribadi Kristus yang taat kepada kehendak Bapa. Di dalam salib kita sadar, saudara, maut tidak menguasai, saudara. Dunia kejahatan manusia, dosa dan lain sebagainya tidak mampu menguasai Kristus. Makanya ada kebangkitan dan lain sebagainya, saudara. Dan ini adalah narasi hidup kita sekarang menghadapi pergumulan. Maka di dalam bagian ini kita melihat ya, pada akhirnya ada penghukuman bagi mereka yang adalah lalang, dan ada kemuliaan bagi kita yang adalah gandum, saudara, anak-anak Allah. Nah ini sebenarnya mengutip lagi dari Daniel 12 ayat 3 ya. Ini adalah masa zaman akhir di mana anak-anak Allah itu akan dinyatakan bercahaya seperti cakrawala. Di dalam kebangkitan orang mati dinyatakan juga, saudara. Dan ini bicara mengenai aspek eskatologi atau akhir zaman dari kitab Daniel. Mungkin kita tidak bisa bahas lagi bagian ini, saudara. Tapi kita akan melihat ada kemuliaan yang dinyatakan. Menutup bagian ini, saudara. Mungkin saya kasih ilustrasi satu ya. Di Jepang itu ada satu teknik kintsugi. Itu restorasi benda-benda pecah belah ya. Jadi kalau secara normal, saudara, kita punya vas. Ini memang kadang ya, saya bawa vas dari Belanda ya. Itu apa? Ya Gucci dari Belanda sampai ke Indonesia pecah ya, saudara. Lalu teringatlah dengan teknik kintsugi. Kalau kintsugi tekniknya gini ya, benda pecah itu tidak dibuang, tapi dikumpulkan dan pada waktu dia direkatkan kembali, dia bukan hanya direkatkan sekedar direkatkan, tapi menggunakan lapisan emas untuk merekatkan antara pecahan keramik itu. Sehingga pada waktu itu jadi lagi, saudara. Bahkan dia punya intrinsic value, nilai intrinsiknya lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Karena ini menghasilkan karya artistik. Ada beberapa, saudara, bicara yang kemarin, yang dulu, yang di restore, dan kemudian kemuliaan yang dinyatakan melalui elemen-elemen daripada lapisan emas yang merekatkan 2 atau 3 bagian tembikar itu. Jadi kita lihat ada satu kemuliaan yang indah di dalam teknik itu. Kalau saya ya sudah pakai Alteco, saudara ya. Hasilnya agak kayak Frankenstein, saudara. Sudahlah, nggak apa-apa ya. Ini minimal ada nilai historis, saudara. Taruh situ, saudara. Nggak ada keahlian, tapi tidak demikian. Kita di tangan Tuhan, saudara. Kita di tangan Tuhan seperti tembikar yang mungkin hancur, tapi Tuhan perbaiki lagi dan dinyatakan kemuliaannya. Nah, bagaimana dengan hidup kita, saudara? Kita meresponi pergumulan, kesusahan hidup dan lain sebagainya. Respon kita bagaimana? Melihat tidak di dalam ayat 8 tadi. Apa benar kita ini benar-benar orang yang melihat segala sesuatu Tuhan kerjakan untuk kebaikan kita. Bahkan membiarkan lalang dan gandum bertumbuh bersama. Itu bahkan untuk kebaikan kita. Memurnikan kita dan menyatakan bahwa kita memang gandum yang memuliakan nama Tuhan. Sungguh indah narasi kehidupan Kristen, saudara. Dan biarlah kita boleh menikmati relasi di dalam Tuhan. Berjalan di dalam Tuhan, di dalam dunia ini. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita ini menjadi satu pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri.
Untuk kami sekali lagi merenungkan bagian firman Tuhan. Kami sadar Tuhan dalam hidup ini banyak sekali kesusahan, pergumulan. Baik di dalam lingkungan sosial masyarakat, sebagai bangsa dan bernegara, orang-orang yang melayani Tuhan baik di gereja, di keluarga. Kami berdoa Tuhan, biarlah luka, biarlah kekecewaan itu tidak menelan kami. Pergumulan, kesusahan itu tidak menghancurkan kami. Tapi kami boleh melihat anugerah Tuhan yang menopang kami, menuntun kami. Dan bahkan memberikan sukacita yang berasal daripada Engkau sendiri. Kami berdoa Tuhan, biarlah hidup ini sungguh-sungguh boleh menjadi pernyataan kemuliaan Tuhan. Dan hidup kami ini meski hari ini kami banyak bergumul, tapi kami sadar Tuhan sedang mengerjakan perkara yang baik untuk kami boleh berserah bergantung sama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama dengan